Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali bersama saya di channel Mahir. Hari kita review sedikit dari tutorial di video sebelumnya. Kita sudah buat ya kemarin, kita sudah install Flash. Lalu kita sudah menginstal Python dan juga saya sudah coba merunning aplikasi simple kita yang kita ikuti melalui dokumentasi. Ini sudah saya running supaya tutorialnya tidak terlalu lama. Lalu ini sudah running ya. Sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru melihat channel saya, perkenalkan, nama saya Dahlon. Saya lulusan Mechanical Engineering, sudah bekerja di berbagai area pekerjaan selama lebih dari 15 tahun. Kita lanjut kembali ke tutorial kita. Nah, di sini sudah running ya. Lalu kita review sedikit. Kita sudah buat app ini merupakan gerbang pertama dari aplikasi kita. Lalu di sini kita running. Di sini kita ada flash min dash app. App yang ini merupakan gerbang pertama dari aplikasi kita. Lalu di sini kita klik kita ketik run. Dia akan jalan. Nah, di sini ada yang perlu kita setting pertama kali untuk virtual environment-nya, karena ini akan sangat menyulitkan kita saat di area development. Jadi maksud development itu pada waktu kita masih membuat aplikasinya di komputer kita sebelum kita masukkan ke dalam server ataupun web hosting ataupun share hosting. Di sini jika kita ubah, misalnya kalau Dahlon, jika kita save di sini, dia tidak akan langsung mereload ya. Nah, ini akan merepotkan kita karena kita perlu Ctrl C, kita keluar dari development servernya lagi, lalu kita run lagi ya, baru dia akan run. Di sini kita perlu masuk ke virtual environment-nya dan kita setup beberapa hal, sedikit sih, nggak terlalu banyak. Jadi pertama kita masuk ke aktifkan ke ini source. Kita lihat ini saya ya, cheat sheet saya karena saya kurang hafal sintaks. Source min fan itu artinya virtual environment, lalu script slash activate. Nah, ini artinya sudah masuk ke dalam virtual environment-nya ya, di tutorial sebelumnya yang kita buat di video pertama. Lalu kita masukkan ini export kita supaya nggak selalu mereload karena kita masih dalam tahap development. Kita masuk ke environment-nya yaitu development, bukan production. Kita klik export plus underscore debug 1. Di sini saya lihat di dokumentasinya bahwa untuk flash yang tipe yang version terbaru itu menggunakan perintah ini untuk masuk ke area development. Sedangkan untuk yang lama itu silahkan menggunakan export. Untuk versi yang lebih lama itu menggunakan flash underscore env development. Kita enter. Nah, ini udah masuk ya. Jadi pada waktu kita merubah sesuatu nggak perlu lagi kita untuk restart ulang server kita. Jadi kita tinggal run. Nah, ini aktif ya, sudah aktif. Lalu kita bisa ngubah apapun, misalnya ini kita mau ubah ya, misalnya
kita save. Di sini sudah langsung berubah ya virtualnya. Lalu misalnya kita ingin menambahkan, misalnya kita menambahkan apa, misalnya merubah sesuatu, lalu download. Nah ini kita tinggal save, ini udah auto save, lalu kita save, lalu dia akan berubah langsung. Kembali ke dokumentasi pembelajarannya, kita lihat, kita kan biasanya nggak mau ya bikin aplikasi langsung ketik di sini ya. Ini ada cara dengan fitur renderingnya. Jadi di aplikasi kita ini, di Python ini mempunyai, sudah ada bundling, yaitu kita ketik ya apa saja sih paket atau yang udah masuk terinstall pada saat kita install Flash ini ya. Kita ketik pip freeze. Nah ini kelihatan bahwa kita tuh udah install Blinker, Qlik, Color Ama, Flash dan lain-lainnya, dan Jinja 2 ini. Jinja 2 ini merupakan semacam apa ya? Saya kurang paham namanya apa. Semacam, kita browsing aja ya. Saya mungkin semacam library. Kalau saya lihat sih mirip-mirip seperti kalau di Laravel itu dia di templating blade engine-nya. Sini udah terinstall ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ini instalasinya, karena kita tidak perlu instalasi karena kita sudah install Flash. Lalu kita tinggal install basicnya aja. Nah, ini templatingnya ya. Banyak macamnya. Nah di Flash itu kita bisa membuat jadi kita bisa mereturn dari HTTP-nya. Nah ini return HTML nih. Kita bisa menggunakan ini rendering template. Jadi kita import dulu Flash import render template, kita install, enter, kita masukkan ini from Flash render template, atau kita bisa singkat koma tes Ctrl save. Nah di sini kita bisa menggunakan file HTML. Jadi kita simpan di folder templates first. Flash will, ini kita baca dokumentasi ya, to render di bagian rendering templates. Generating HTML from with Python is not fun. Jadi mengenerate, sebelumnya kita menggunakan ini ya langsung ketik hardcode di Python-nya, dia bilang tidak menyenangkan. And actually pretty cumbersome because you have to do the HTML escaping on the own to keep the application secure. Jadi kayak ini nih harus ada tanda kutip segala macam dan harus banyak yang kita perhatikan ya. Nah jadi yang paling gampang itu menggunakan render template. Nah kita tinggal manggil HTML hello.html. Flash will look for templates in the templates folder. Berarti kita harus bikin folder template. Jadi kita kembali ke Python, lalu kita klik bikin folder templates ya. Lalu kita bikin table templates. Di sini kita bikin, so if application is a module, this folder is next to the modules. If it's a package, it's actually inside your package. Nah, berarti dimasukin sini nih. Jadi folder pertama itu dia sejajar dengan application.py nya, yaitu ini. Kalau misalnya kita application.py, kita namai dengan app.py, lalu di dalamnya baru kita isi hello HTML. Lalu kita namai, misalnya saya ingin menamainya, biasanya kalau index ya biasanya saya namai dengan index
.html. Nah, di sini kita tinggal panggil nih return dari template-nya, return render template. Nah, kita bisa tekan ke sini, return render templates. Returnnya saya lupa. Nah, dia akan mencari folder HTML secara defaultnya ya. Lalu di ini kita ubah jadi index, karena kita menamainya di ini index karena slash itu biasanya index ya, gerbang pertamanya, atau bisa dengan dibilang istilah landing page-nya ya. Jadi kita tanda seru enter. Lalu misalnya kita ini home, kita namai titelnya home page, lalu kita namai misalnya kita klik saja misalnya p, misalnya orem 100 start aja, kita wrap. Nah, kita save. Karena ini udah kita setting itunya, environment-nya, kita reload, save. Oh, ini mati ya, maaf. Kita running dulu ya HP-nya. Nah, ini udah render, lalu kita tinggal save. Nah, ini ada yang kurang. Oh, ini karena kita belum menggunakan parameter ya, kita delete dulu, kita save. Lalu nah, ini udah kita update ya. Pada waktu kita ubah ini, jadi nanti kita akan mulai membuat website kita menggunakan template dari HTML. Hello, udah lah. Nah, demikian tutorial singkat untuk kali ini. Kita akan lanjut tutorial selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.